Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfaiza Nasution. Saya berkuliah di Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi. Objek kajian ilmu adalah segala sesuatu baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang menjadi bahan pembahasan, menelaah, dan penyelidik untuk mencari kebenaran atau pengetahuan. Objek ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Objek material, 2. Objek formal. Jadi, apa yang dijadikan objek kajian adalah segala fenomena, peristiwa, benda, konsep, atau ide yang ada di alam semesta dan dapat dipikirkan secara logis. Hakikat dan realitasnya. Hakikat ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang tersusun secara sistematis dan berlaku umum. Ilmu bukan sekadar tebakan atau opini, melainkan hasil pengamatan, penalaran, dan pembuktian yang objektif. Secara realitis, ilmu memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Objektif, 2. Logis dan rasional, 3. Sistematis, 4. Verifikatif, 5. Berkembang. Sesuatu menjadi objek kajian ilmu karena memiliki keteraturan pola dan hukum yang dapat dipelajari. Hakikatnya adalah upaya manusia mencari kebenaran secara ilmiah, sedangkan realitasnya adalah bahwa ilmu tersebut bersifat nyata, dapat dibuktikan logis, dan terus berkembang untuk menjawab rasa ingin tahu serta memecahkan masalah. 2. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang pengetahuan secara etimologi, karena ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang berarti teori atau pembahasan yang. Jadi epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan tidak didapatkan secara instan atau sembarangan. Proses memperoleh ilmu melibatkan beberapa cara dan sumber, antara lain: 1. Melalui pengalaman, 2. Melalui akal budi, 3. Melalui intuisi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan ilmu yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan melalui metode ilmiah. Langkah-langkah secara umum adalah: 1. Observasi, 2. Identifikasi, 3. Merumuskan hipotesis, 4. Pengumuman data, 5. Analisis data. Bagaimana kebenaran diuji? Suatu pengetahuan dapat dikatakan benar atau sah jika memenuhi beberapa teori kebenaran, yaitu: 1. Teori kebenaran atau kesesuaian, 2. Teori kebenaran kecocokan. Kesimpulannya, epistemologi menjelaskan bahwa ilmu dapat didapatkan melalui proses yang teratur, menggunakan metode yang jelas, dan kebenaran yang diuji secara logis maupun berdasarkan fakta nyata, sehingga ilmu tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 3. Aksiologi menjelaskan nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai, logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah cabang yang bersifat membahas tentang nilai-nilai dalam konteks ilmu pengetahuan. Aksiologi menjelaskan tentang nilai etika dan nilai estetika, serta membahas tujuan dan kegunaan ilmu tersebut dalam kehidupan manusia. 1. Nilai estetika. 2. Ilmu itu sendiri harus didasari oleh norma yang tanggung jawab. Nilai estetika dengan keindahan dan kesenian. Dalam ilmu, nilai estetika dapat dilihat dari cara penyajian, penyusunan, dan penampilan ilmu tersebut. Sesuai teori atau penemuan dikatakan memiliki nilai estetika jika disusun secara rapi. 3. Tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan tidak diciptakan hanya untuk dikumpulkan atau disimpan, melainkan memiliki tujuan mulia bagi kehidupan. Hubungannya bersifat berurutan namun menyatu ketika menentukan apa yang dipelajari. Kita mencari tahu bagaimana cara mempelajarinya. Epistemologi, kita memastikan untuk apa ilmu itu digunakan secara baik dan benar. Aksiologi, ketiganya menjadi pondasi untuk
utama karena menjamin bahwa ilmu yang kita miliki tidak hanya sekedar kumpulan data, melainkan pengetahuan yang jelas objeknya, benar caranya, dan bermanfaat tujuannya. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.